STB Bandung. Itu tanggal 7 September kita baru diangkat. Kemudian kita membuat program jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di bawah IKA ini ada 4 divisi besar. Yang pertama adalah data transformasi, kemudian ada penelitian dan pengembangan, kemudian ada organisasi, dan ada business development. Nah, di bawah business development ini ada 2 divisi. Yang satu adalah merchant relation yang hubungannya dengan orang luar. Kemudian yang kedua adalah HIPA, ini himpunan pengusaha dan profesional alumni yang kebetulan di bawah Mas Sabto. Nah, hari ini memang kita berencana memulai untuk membentuk himpunan pengusaha ini di antara alumni-alumni yang memang tersebar di mana-pun juga. Nah, untuk detail dari acara himpunan pengusaha ini mungkin Pak Sabto bisa menjelaskan sedikit, kira-kira monggo. HIPA jadi singkatan dari himpunan pengusaha dan profesional alumni ya. Dari ya ini jadi bagian nggak bisa dipisahkan dari alumni, ikatan alumni. Nah, tujuan kita memang lebih ke arah untuk bagaimana mengembangkan pariwisata didukung dari ekosistem yang ada, pengusaha-pengusaha yang lulusan dari alumni NHI Bandung. Itu awal mulanya. Jadi melalui meeting perdana ini, pertemuan perdana ini adalah tempat di mana kita konsolidasi semua pengusaha-pengusaha yang nanti akan bergabung dengan kita. Alumni dari IKA sendiri udah berapa banyak yang terdata saat ini, Pak? Alumni? Dan ya, alumni IKA sudah berapa banyak yang terdata dan masuk siap menjadi anggota sendiri, Pak? Kalau alumninya semua kira-kira 23.000. Cuman pengusaha ini yang kita baru memulai. Jadi kan ada yang di dalam kota Jakarta, ada yang di luar. Nah, saat ini mungkin masih baru yang dari Jakarta yang baru bisa datang. Kita sih berharap dengan pertemuan selanjutnya kita bisa ngumpulin alumni-alumni pengusaha ini. Seperti itu. Untuk toko-toko yang memiliki tempat pariwisata kayak hotel-hotel, apakah masuk dalam organisasi ini juga, Pak? Jadi pengusahanya itu ada yang pengusaha misalnya hospitality, restoran dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang memiliki travel agent. Kemudian profesionalnya ada GM, corporate GM, hotel-hotel di Indonesia. Dan banyak juga pengusaha kecil lainnya. Misalnya ada yang dia usaha catering atau produksi kacang dan banyak sekali. Nah, ini kita tampung semua pengusaha-pengusaha yang alumni, di mana kita mungkin bisa bekerja sama satu sama lain dan juga bisa memberikan fasilitas kepada pihak luar. Dari 23.000 alumni yang menjadi entrepreneur Bapak? Enggak semua. Maksudnya kita mungkin berapa persen dari 23.000 itu? Enggak terlalu banyak, kalau secara detail kita belum pasti, tapi kalau misalnya 23.000 dikatakan seluruh alumni, anggaplah setengahnya wanita, itu kebanyakan wanita, kebanyakan jadi ibu rumah tangga. Jadi kira-kira mungkin 10.000 yang aktif. Kira-kira 10.000 dari 23.000. ya, lebih kurang ya, ini kira-kira. HIPA ini baru terbentuk tahun ini, artinya diinisiasi tahun ini karena kita sadar rupanya di ranah alumni itu banyak yang memang jadi pengusaha dan beberapa brand yang Bapak Ibu tahu juga itu sebagian juga alumni. Contoh misalnya Dapur Coklat itu yang punya alumni kita, suami istri yang juga adalah alumni dari NHI. Lalu kalau Cuimi Malang itu juga alumni kita. Terus ada Lollipop, tempat main anak-anak, ini pemiliknya. Lollipop langsung Pak Cuimi ya? Pak Cuimi langsung? Iya, Lollipop yang tempat anak-anak itu, ini Yang punya pemiliknya. Mas juga langsung? Okay. Pak Sabto sendiri adalah pemilik Star for Hire. Star for Hire itu platform digital untuk pendidikan perhotelan dan pariwisata. Dan ada banyak pengusaha-pengusaha lain dan kami juga lately sadar bahwa pengusahanya tidak hanya berkecimpung di bidang hospitality, ada yang masuk ke dunia entertainment juga, ada beberapa dari kami adalah profesional fotografer, ada yang masuk ke dunia production house, saya sendiri ada di production house, saya produksi film. Lalu di samping saya ketua pengembangan bisnis ini juga adalah owner dari brand Woflea, tas buat wanita. Ya, jadi kami
karena kesadaran itu maka kami berpikir akan lebih baik bahwa seluruh pengusaha dan profesional yang ada di alumni NHI ini diwadahi dalam sebuah wadah yang lebih serius, bisa menghasilkan manfaat tidak hanya bagi para pengusahanya sendiri tapi juga bagi alumni yang lain gitu. Artinya kita mengupayakan supaya HIPA ini menjadi sarana juga untuk menyediakan lapangan kerja buat alumni-alumni yang lain gitu kira-kira. Bulan tanggal berapa yang IPA ya? HIPA ini sejak IKA yang periode sekarang dibuat, maka HIPA-nya juga bangun baru gitu. Kurang lebih tanggal 9 September 2019. Pak Ketua, ini kan kelihatannya generasinya ya all misalnya kan. Untuk generasi mudanya kira-kira gimana Pak ke depannya ini untuk menjangkau mereka sendiri? Kira-kira program apa yang dikembangkan oleh HIPA sendiri? Salah satu subdivisi di bawah HIPA sendiri itu namanya Entrepreneurship Subdivision. Tujuannya adalah kita memberikan cerminan kepada alumni-alumni muda bahwa kalau selama ini sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung yang ada di dalam benak kami para mahasiswa, begitu lulus kami harus kerja di hotel. Tapi pada kenyataannya kami alumni yang sudah senior ini tidak semuanya kerja di hotel. Itulah kenapa kami mau memberikan cerminan, memberikan inspirasi kepada mereka. Ayo, begitu banyak lapangan pekerjaan yang bisa kita ciptakan dan banyak lapangan pekerjaan di industri yang bisa kita masuki. Nah, HIPA ini menjadi salah satu sarana informasi kepada para calon alumni dari mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Kita ingin memberikan inspirasi ke mereka bahwa tidak hanya dunia hospitality yang bisa digarap, yang bisa dirambah, tapi banyak sekali dunia pekerjaan dan industri yang bisa kita masuki, bahkan bisa kita ciptakan. Sebagai ketua wakilan perempuan, kira-kira apa yang bisa Bunda sampaikan sebagai mewakili perempuan di pengurus ini, apa yang kira-kira akan Ibu kembangkan sendiri untuk banyak sih. ya, Kebetulan kalau Mbak Kirani tahu saya ada di satu organisasi yang memang setelah Pilpres itu jadi pemberdayaan perempuan gitu ya, khususnya untuk menjadi self-trainer, untuk membentuk UMKM dimulai dari rumah gitu. Untuk di HIPA-nya sendiri sih saya misi kami lebih kepada gimana mungkin seperti Kadin gitu ya, Kamar Dagang gitu, ataupun himpunan pengusaha seperti HIPMI seperti itu. Tapi untuk perempuan itu sendiri sih, karena sekarang hari ini juga yang datang perempuannya cuma ada 2-3 orang, tapi kita pikir kalau kita bikin sekarang gitu, saya yakin itu akan jadi power of word of mouth untuk mereka gabung dan bisa gather, bisa collab untuk bisnis, dan kita bisa kembangkan potensi-potensi bisnis yang ada bersama sih seperti yang dijelaskan Sabtu.